Mazhab husnuzon, benalu literasi keagamaan. Diketahui, orang-orang yang konon disebut sebagai ulama, ternyata keluar watak aslinya ketika berbeda pendapat dan tidak bisa memberikan dalil-dalil yang kuat untuk membantah kitab Minhajun Nasabin karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kitab tersebut dikirim oleh pengarangnya kepada mereka secara gratis bertujuan untuk mengembangkan literasi keilmiahan, namun dibalas dengan narasi-narasi caci maki penuh kebencian ke pengarang, bahkan ada yang dibakar kitab tersebut tanpa dikaji terlebih dahulu. Tulisan ini mungkin hanya sekadar refleksi soal cara pandang saya secara pribadi terhadap kondisi keulamaan Nusantara, dulu dan sekarang, yang memiliki banyak nuansa perbedaan. Di Indonesia, ulama terdahulu memiliki jaringan yang satu dan lainnya saling berkontribusi dalam mata rantai pengetahuan sanad, bahkan jaringannya meluas bukan hanya dalam lingkup lokal, tetapi juga regional, bahkan internasional. Tradisi saling melengkapi, hasiah, atau mengeksplorasi, syarah, dalam pembacaan terhadap berbagai karya ulama, berjalan sangat dinamis, hingga pada akhirnya, para ulama Nusantara memiliki tradisi keilmuan dan pemikiran yang kuat, bahkan masyarakat pun pada akhirnya tercerahkan oleh pelbagai kitab karya ulama Nusantara. Entah sejak kapan hilangnya tradisi keilmuan dan jejaring antar ulama di Nusantara ini, sebab di zaman now, penyebutan ulama yang kerap kali dialamatkan kepada para ustadz, sama sekali tak memiliki tradisi transmisi keilmuan sanad yang satu sama lain saling mendukung membuat kitab yang bisa dipersembahkan kepada masyarakat. Kita tahu, yang disebut ulama, belakangan kental dengan nuansa ustadz, yang sekadar menjadi mubalik di berbagai lini media, dan bukan pembuat karya-karya kitab yang bermanfaat besar bagi dunia literasi. Hampir tak ditemukan jejak karya ulama zaman now yang menggugah tradisi berpikir masyarakat, sehingga wajar jika kajian keagamaan hanya sebatas gizi pelengkap yang kurang memberikan pencerahan, selain hanya melahirkan polarisasi yang saling mengkultuskan antara satu kelompok dan lainnya. Publik akhirnya kaget tersentak ketika ada seorang ulama Nusantara yang meneruskan tradisi keilmuan dengan menyampaikan sebuah pemikiran yang memacu masyarakat untuk berpikir yang sekian lama stagnan. Adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang menawarkan studi penelitiannya secara ilmu nasab, ilmu filologi, dan ilmu genetik, dengan berkesimpulan, mustahil habaib klan Ba'alwi adalah zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama dahulu, apabila ada perbedaan pendapat, mereka menulis kitab berdasarkan dalil yang mereka yakini kuat sebagai bantahan, sehingga ilmu berkembang dan umat tercerahkan karena banyaknya dalil yang bisa digunakan sebagai rujukan. Itulah yang namanya perbedaan pendapat adalah rahmat. Berbeda dengan ulama sekarang penganut mazhab husnuzon, jika ada perbedaan pendapat, mereka lebih senang menyerang pribadi ulama yang berbeda pandangan dengannya, dengan tuduhan tukang fitnah, dusta, hasut, ujaran kebencian, dan pemecah belah umat, tanpa mau mengkaji terlebih dahulu dalil yang dipakai ulama yang berbeda dengannya. Cukup menyedihkan melihat kondisi kekinian yang justru pada akhirnya ulama seringkali didiskreditkan, dan yang muncul adalah pembelaan yang begitu membabi buta dari para penggemarnya. Padahal, bagaimana ulama Nusantara terdahulu, begitu dikagumi dan dihormati dan dikenal karena sikap muruah, sangat menjaga dari hal kemaksiatan, dan kejujurannya yang bahkan sedikit pun tak pernah mempunyai rasa kebencian terhadap pihak atau kelompok lain. Tidak hanya itu, kadar keilmuan agamanya yang begitu luas dan mumpuni, menjadikan para ulama terdahulu saling mengenal, menghormati, dan senantiasa bertukar pikiran sekadar mencari titik temu dalam pelbagai persoalan keumatan dan kebangsaan. Para ulama Nusantara terdahulu, misalnya, cenderung menjadi silent majority, tetapi menjaga tradisi keilmuannya, bahkan menghasilkan banyak kitab-kitab yang terabadikan sepanjang zaman. Ulama zaman now, rasanya justru menjadi spoken majority, atau bahkan megaphone majority, yang seringkali berebut pengaruh serta simbolisasi yang ramai, bukan karena karya-karya tulisnya, tetapi justru keinginan mereka agar diakui keulamaannya oleh masyarakat. Inilah penganut mazhab husnuzon, yang sejatinya adalah benalu literasi keagamaan yang harus diamputasi. Wallahu a'lam.
Penulis, Husni Mubarak Al-Qudusi.